Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal. Pada suatu kesempatan, ada seorang Kristiani ditanya oleh seorang yang memiliki kepercayaan lain. Kira-kira pertanyaannya seperti ini: benarkah Tuhan atau Allah orang Kristen itu ada tiga? Saya percaya saudara-saudara pasti semua pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Atau mungkin saudara juga pernah mendapat pertanyaan secara langsung yang kira-kira seperti itu tadi. Kebanyakan dari sesama kita, jika mendapat pertanyaan seperti itu, biasa respon dan reaksinya hanyalah terdiam. Pada kitab Injil, Matius 3 ayat 16-17, dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kita tahu bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Identitas dan status Yesus adalah sebagai manusia biasa, sama seperti manusia lainnya yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Kalimat itulah yang dinyatakan dalam Injil Matius bahwa anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, menyatakan bahwa Allah yang di surga menyatakan kemuliaannya atas Yesus, dan Yesus pada saat itu yang berada di bumi dengan wujud sebagai anak manusia, maka Yesus disebut anak. Maka jika kita baca Alkitab, banyak ayat-ayat di mana saat Yesus memberi pengajaran dan bahkan dalam doa, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dari Injil Matius ini sangat jelas bahwa Allah dan Yesus memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan seperti seorang bapa dan seorang anak. Lalu bagaimana dengan konsep Tritunggal? Pertama-tama kita harus mengetahui definisi Tritunggal itu sendiri. Tritunggal adalah satu wujud atau being dengan tiga pribadi. Pribadi atau disebut sebagai person. Satu wujud dengan tiga kepribadian adalah tidak saling bertentangan, karena wujud dan pribadi adalah dua hal yang berbeda. Wujud adalah apa atau what, sedangkan pribadi menunjukkan siapa, who. Tuhan adalah satu wujud dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan manusia adalah satu wujud dengan satu pribadi. Contoh, Ronaldo adalah seorang dengan wujud manusia, dan dia pemain sepak bola. Kita mengenal Ronaldo sebagai pribadi yang ahli, mempunyai keahlian bermain sepak bola. Lalu, jika ada pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku? Apakah ini berarti Yesus bukan Tuhan? Untuk menjelaskan tersebut, maka ilustrasinya adalah seperti ini. Seorang pengusaha bernama Herman berkata, Presiden Jokowi lebih besar daripada aku. Herman mengatakan dengan tepat bahwa Jokowi lebih besar atau greater dari Herman, karena Jokowi adalah orang nomor satu di Indonesia. Namun Herman dan Jokowi adalah sama-sama dalam wujud manusia. Hanya pribadinya saja yang berbeda, di mana satu bernama Herman, seorang pengusaha, dan satunya bernama Jokowi, seorang presiden Republik Indonesia. Jadi makna Tritunggal adalah satu Tuhan dengan tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal juga seperti tiga dimensi ketuhanan yang masing-masing dimensinya memiliki peran masing-masing.
Bapa yang menyentuh segala aspek surgawi, Anak yang menyentuh segala aspek duniawi, Roh Kudus yang menyentuh segala aspek kerohanian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang menyentuh segala aspek kehidupan. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi, jelas Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak terbatas, tidak tertandingi, tidak terselami oleh pikiran manusia. Betapa kemuliaan dan misterinya yang indah dan menakjubkan, melebihi segala logika dan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, semoga kalian semua diberkati, dilindungi, dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.